Ya, selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Selamat pagi. Ya, jadi terima kasih untuk kesediaan Ibu untuk saya wawancarai berkaitan dengan bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan terhadap masalah-masalah atau kasus-kasus di sekolah. Baik. Jadi boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bu, nama dan status. Nama saya Seni Wawuruntu. Status saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Manado. Iya, baik Bu. Jadi mungkin sebelum saya mewawancarai Ibu, jadi dalam pengambilan keputusan nanti yang saya pelajari di program guru penggerak itu berkaitan dengan dua hal sebenarnya Bu. Ada yang bersifat dilema etika ketika suatu permasalahan itu dianggap benar kedua pihak, dan ada yang berkaitan juga dengan bujukan moral, di mana yang salah satu benar, yang salah satu salah. Mungkin di kesempatan kali ini saya ingin mencari tahu bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus di sekolah. Gitu. Saya selaku Kepala Sekolah terkadang mendapat masukan dari teman-teman wakil Kepala Sekolah dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah mengenai dilema etika dan bujukan moral. Akan terlihat dari kasusnya apakah menimbulkan dilema dalam mengambil keputusan atau tidak. Oh iya, baik Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan meminta masukan dari teman-teman guru, terlebih untuk wakil kepala sekolah yang merupakan partner saya. Jadi langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil suatu keputusan, Bu? Nah, saya akan mencoba mengambil keputusan dengan pertimbangan tertentu dan tidak merugikan salah satu pihak. Oh, baik sekali ya. Jadi kira-kira menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Ini ketika terjadi kasus di sekolah seperti disiplin guru, hal pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Apakah ada alasan yang mengandung kebenaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau tidak? Apabila ada aturan yang dilanggar dengan tidak memiliki alasan yang jelas, saya akan menegur dan bahkan memberi hukuman disiplin kepada guru yang bersangkutan. Oh, seperti itu ya. Jadi selain itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dilema etika ini dan ketika suatu kasus memiliki kepentingan yang sama-sama benar, jadi hal yang menurut saya paling efektif adalah komunikasi positif dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, berusaha sebaik mungkin agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Gitu. Baik sekali. Ada lagi selain itu, Bu, kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika ini? Lanjut, saat pengambilan keputusan, ketika kita menghadapi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Berarti pemahaman Ibu tentang dilema etika ini sudah sangat baik ya. Jadi kira-kira Bu, apa yang Ibu miliki
atau mungkin ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus-kasus dilema etika? Ataukah mungkin Ibu secara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah. Saya akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan kasus yang terjadi tersebut agar proses pembelajaran tidak terganggu. Wah, baik sekali ya. Jadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Syukurlah di sekolah saya ada calon guru penggerak, Bapak Rifarori, yang banyak memberikan masukan kepada saya dalam perkembangan sekolah. Beliau juga terlibat dalam memberikan masukan-masukan yang baik ketika saya menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, sehingga keputusan-keputusan yang saya ambil sampai sekarang dapat dipertanggungjawabkan saya sebagai kepala sekolah. Yes. Jadi syukur ya Bu, ternyata ada orang-orang yang membantu Ibu juga dalam mengambil keputusan di sekolah. Ya, di depan saya Bapak Rifarori. Iya, jadi menurut Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dalam wawancara kali ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Hal yang saya pelajari adalah ternyata dalam mengambil suatu keputusan membuat dilema, kita perlu memiliki komunikasi yang positif dengan semua unsur yang ada di sekolah SMP Negeri 7. Saya sebenarnya berharap di sekolah tidak akan terjadi kasus-kasus lagi seiring dengan budaya positif yang mulai diberlakukan dan berdampak baik di sekolah. Tapi seandainya harus diperhadapkan dengan masalah-masalah di sekolah, maka keterampilan manajerial kita sebagai seorang kepala sekolah akan sangat membantu. Oleh karena itu, kompetensi ini menurut saya perlu dilatih dari hari ke hari. Demikian, terima kasih. Ya baik Bu, jadi saya sungguh sangat beruntung bisa mewawancarai Ibu selaku pimpinan di sekolah ini. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kali ini dapat berguna bagi saya dalam saya melatih diri untuk mengambil keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sukses selalu, semangat, doa pasti diberkati. Terima kasih. Sukses. Ya, terima kasih.